Bismillahirrahmanirrahim. As-sunnah, ya. Ma ma'na sunnah? As-sunnatu fil lughah ma'naha at-tariqah al-maslukah ay al-muttaba'ah. Sunnah ini secara bahasa adalah jalan. Maka kalau dibilang sunnah itu adalah jalan sebenarnya. Al-maslukah yang ditempuh, al-muttaba'ah yang diikuti. Sawa'un kanat hasanatan am au sayyi'atan. Apakah itu baik ataukah buruk? Maka ada istilah man sanna sunnatan hasanatan. Kemudian ada berikutnya man sanna sunnatan sayyi'atan. Karena sunnah itu secara bahasa mengandung dua pengertian itu, baik maupun buruk. Wa faidha utliqat min ghairi taqyidin fayuradu bihal hasanah. Tetapi kalau tidak disebut dengan tidak digandengkan, tidak ada istilah sunnah sayyi'ah atau sunnah hasanah, hanya disebut sunnah saja, maka yang dimaksud adalah yang hasanah. Ini termasuk sunnah, itu berarti hasanah. Tetapi kalau disebut misalnya ini sunnah sayyi'ah, itu baru maknanya begitu. Makanya kalau hanya disebut sunnah saja, maknanya positif, yaitu baik. Wa kadzalika tutlaqu lughatan 'alal 'urfi wal 'adati wasyari'ah. Nah, secara bahasa juga sunnah itu disebut dengan al-'urf, 'adah, wasyari'ah. Jadi selain bimakna at-tariqah al-maslukah al-mutaba'ah, sunnah juga bimakna al-'urf wal 'adah wasyari'ah. 'Urf, adat dan syariah. Amma fil istilah al-muhaddisin, adapun dalam istilah para muhaddisin ahli hadis, fatutlaqu taratan ala ma yuradiful hadis. Kadang dipakai sunnah itu untuk muradif atau sinonim dengan hadis. Wa yu'arrafu bima sabaqa fi ta'rifil hadis, dan pengertian dari definisi hadis itu sudah disebutkan sebelumnya, ya. Lima kullu ma udhifa lin Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw sifatin khalqiyatin aw khuluqiyyah. Ya, itu hadis. Jadi terkadang istilah sunnah itu dipakai untuk pengertian yang sama dengan hadis. Wa taratan tutlaqu ala ma alaihi dalilun minal kitabi wal hadis. Terkadang istilah sunnah itu tarutan kadangkala dipakai, ya, ala ma'alaihi dalilun minal kitab wa sunnah. Sesuatu yang ada dalilnya dari kitab dan sunnah. Jadi kalau ini ada dalilnya, ini sunnah. Karena kenapa? Ada dalilnya. Bahasanya gitu. Jadi kullu ma alaihi dalilun minal kitab wal hadis. Wa tarotan, dan terkadang tutlaku ma yuqabilul bid'ah. Secara istilah dipakai untuk sesuatu yang bertentangan dengan bid'ah. Jadi kalau ini sunnah, ini bid'ah. Kan itu ada dilawankan. Wa fi mas'alati at-tafriqi baina mustalah as-sunnah wal hadis nastadi'u al-qawl bi anna hadhaini al-mustalahaini yajtami'ani fi mawadi' wa yaftariqani fi mawadi' ukhra. Dalam perbedaan di beberapa istilah sunnah dan hadis itu, kita bisa mengambil istimbat, ya, bahwa di satu sisi kedua istilah itu menunjukkan adanya kompromi makna. Yajtami'ani fi mawadhi'. Bisa dikompromikan, digabungkan dalam satu posisi, satu tempat, satu tema, ya. Wa yaftariqani fi mawadhi'in ukhra. Tetapi berbeda di kali yang lain. Jadi ada kalanya itu memang setara atau bisa sama, ada kalanya berbeda. Itu ya. Nah, awalan mawadhi'ul ijtima'. Yang pertama yang menyebutkan atau yang termasuk kategori pengertian sunnah dan hadis itu sama. Pertama adalah ma yurwa 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn yutlaqu 'alaihi bi annahu hadisun kama yusamma aidan sunnah. Nah,
Semua yang diriwayatkan dari Nabi, baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan, itu disebut dengan hadis, dan itu juga disebut dengan sunnah. Samaan keduanya itu, yastami'ani. Yang kedua, min asma'il firqatin najiyah wa ta'ifatil muhafizah ala amamirillah yusammawna bi ahlil hadisi wa yusammawna aidan ahlus sunnah. Ya. Untuk memberikan nama kepada satu kelompok yang selamat, firqah najiyah, dan kelompok yang menjaga perintah-perintah Allah, itu disebut dengan ahlul hadis atau juga disebut dengan ahlus sunnah. Jadi ini menunjukkan kesamaan antara hadis dengan sunnah. Yang ketiga, al-kutubul lati ta'tani binaqil atharil marfu'ah al-mawqufah wa aqwalus salafi salihina tusamma kutubul hadis wa tusamma aidan kutubus sunnah. Ya. Kitab-kitab yang berisi tentang hadis-hadis marfu dan mauquf dan juga perkataan dari salafus soleh itu disebut dengan kutubul hadis, kitab-kitab hadis. Tapi juga disebut dengan kutubul sunnah. Jadi ini menunjukkan kesamaan makna antara hadis dengan sunnah. Nah, sekarang mawadhi'ul iftiraq yang berbeda. Yutlaku ala hadyi Nabi sallallahu alaihi wasallam al-mujmalu thabit fi jami'i syu'unihi sunnah. Ya'nuna tariqatahu wa manhajahu wa siratahu wa la yutlaqul ulama'u ghaliban huna mustalahul hadis. Jadi untuk sesuatu yang menunjukkan makna bimbingan Rasul, hadiyin Nabi, tutlakun hadiyin Nabi, itu petunjuk Nabi yang secara global ditetapkan dalam semua keadaan Rasul itu disebut dengan sunnah. Apa itu? Yaitu ya'nuna tariqatuhu wa manhajuhu wa syiratuhu. Jalan yang ditempuh oleh Rasulullah, metode manhajnya yang ditempuh Rasulullah, siratnya yang ditempuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu disebut dengan sunnah. Wala yutlaqul ulama'u ghaliban hauna mustalahul hadis. Dan ulama tidak mengatakan ini sebagai bagian hadis. Yang berbeda. Jadi petunjuk-petunjuk Rasul yang kemudian yang dijalankan Rasul, yang itu menjadi cara hidup Rasul, manhajnya Rasul, jalannya Rasul, nah itu menjadi sunnah. Karena itu bisa diikuti. Yang kedua, perbedaan sunnah dan hadis lagi muncul di situ. Kama yusammi al-ulama al-iltizam bil qadri al-waridi fil syari'ah wa adamu ziyadah wal ibtida'i fid dini bisunnah wa la yusammuna dzalika bil hadis. Ya. Sebagaimana para ulama itu memberikan nama terhadap sesuatu kewajiban yang ditetapkan oleh syariat dan tidak ada tambahan, dan juga sesuatu yang dibuat-buat yang baru dalam agama itu dengan sunnah. Jadi sesuatu yang berlawanan dengan bid'ah, bid'ah itu kan berarti sesuatu yang memang ada tuntunannya. Nah, sunnah berarti ada sesuatu yang ada tuntunannya, gitu kan? Dicontohkan Rasul maupun salafus soleh. Nah, itu disebut dengan sunnah. Dan itu tidak disebut dengan hadis. Untuk memberikan makna yang berbeda dengan bid'ah. Yang ketiga, kama yasta'milul fuqaha mustalah sunnah fi bayani hukmi istihbab fi'lun muayyanun wala yasta'miluna mustalahu hadis. Ya. Kama yasta'milul fuqaha mustalah sunnah. Oke ya.
Sebagaimana para ahli fikih menggunakan istilah sunnah itu untuk menjelaskan hukum istibabun fi ilmu ya. Jadi hukum yang disukai untuk dilaksanakan atau istibab, mustahab, mustahab kan sunnah ya. Wala yasta'maluna istilah hadis, tapi itu tidak disebut dengan hadis. Wa hina yatakallamu ulama 'ala riwayati tashihan atau tad'ifan inma yasta'maluna istilahul hadis. Ya. Wala yasta'maluna mustalahus sunnah. Ketika para ulama itu membicarakan tentang riwayat-riwayat yang sahih, dhaif, itu menggunakan istilahnya hadis. Jadi tidak ada sunnah dhaif, ada sunnah dhaifah, tidak ada. Tetapi ulama menggunakannya kalau hadis ya hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif. Ini menggunakan istilah itu. Wala yasta'maluna mustalahus sunnah, tapi tidak menggunakan istilah sunnah sunnah yang sahihah, tidak. Jadi, istilahnya untuk kategorisasi hadis tadi disebut dengan hadis. Ini perbedaan istilah yang dipakai dalam para ulama ya. Oke. Nah, sekarang fayaquluna hadza hadisun dhaif wa la yaquluna hadza sunnah dhaifah ya kan. Ini tadi yang saya terangkan. Ala tibari anna sunnah ma thabata min al-ahadits walidzalika yaquluna ahyanan hadza hadisun mukhalifu lil qiyasi wa sunnah wal ijma'. Hadis ini bertentangan dengan qiyas, sunnah dan ijma' ya. Ini menunjukkan bahwa sunnah dengan hadis itu memiliki penggunaan makna yang berbeda. Nah, sekarang ini ditampilkan. Wa ilaika bayani mawadhi' al-ijtima'i wal iftiraqi bil jadwal. Nah, berikutnya adalah tabel, jadwal itu tabel ya. Maksudnya jadwal ini tabel. Tabel tentang posisi tadi sebenarnya yang di atas tadi meringkas dari perbedaan hadis dan sunnah sebagaimana tadi sudah dijelaskan di awal tadi, hanya di sini kemudian ditampilkan supaya lebih jelas saja ya. Ya muwadhi'ul ijma' wal iftiraq al-mustalahu awal istamal. Ma yurwa 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi'lan aw taqririn sama hadisan wa sama sunnah. Ya, ini kalau ditampilkan begini. Apa yang diriwayatkan dari Nabi itu disebut juga hadis tapi juga disebut dengan sunnah. Min asma'il firqah najiyah itu juga disebut dengan ahlul hadis juga ahlus sunnah. Al-kutubul ladzi yunaqil athari al-marfu'ah itu disebut dengan kutubul hadis juga disebut kutubus sunnah. Semua petunjuk Nabi yang diikuti itu juga la yusammal hadis ghaliban yusamma sunnah, tapi disebut dengan sunnah ya. Al-tizam qadl warid wa syari'ah adamu ziyadah fil ibda' la yusamma bil hadis, tapi yusamma bil sunnah. Ya, tidak yang lawannya bid'ah itu tidak disebut dengan hadis tapi disebut dengan sunnah. Hukum yang suka untuk dilaksanakan, misalnya kalau dilaksanakan mendapat pahala, dilaksanakan tidak berdosa, itu tidak disebut dengan hadis tapi disebut dengan sunnah. Nah, ketika menggunakan istilah hadis, ada hadis sahih, hasan, dhaif, para ulama tidak menggunakan ada istilah sunnah dhaif, sunnah dhaifah, sunnah hasanah, sunnah sahihah, tidak ya. Ini artinya perbedaan penggunaan sunnah dan hadis secara bahasa. Oke, ini tamrinatnya, nasyat, kegiatan. Nah, sekarang kita masuk ke khobar saja biar cepat. Al-khabaru ma'anahu fil laghah al-marwi alladhi yahtamilu as-sidq wal kadhib wa yuqabilu al-insya. Ya. Khabar, berita itu artinya secara bahasa sesuatu yang diriwayatkan, dan yang diriwayatkan itu yahtamilu as-sidq wal kadhib. Kemungkinan benar, kemungkinan salah. Jadi berita itu pasti mengandung dua kemungkinan. Kemungkinan itu berita benar, kemungkinan berita yang bohong. Wa yuqabilul insya, lawan katanya dari karangan. Kalau karangan itu bukan berita. Berita itu berita tentang fakta. Cerita tentang fakta itu ada kalanya fakta yang palsu, ada fakta yang benar.
Kan di situ yahtamilu sidq wal kadzib. Wa fi istilahil muhaddisin, dan dalam istilah muhaddisin qila muradiful hadis. Nah, ini para ahli hadis mengatakan bahwa khobar ini muradif dengan hadis, sama dengan hadis. Sinonimnya. Wa yu'arrafu biha bima sabaqa fi ta'rifil hadis, dan itu definisi hadis sudah dibahas. Sampai sini kalian paham ya? Membedakan ya antara sunnah, khobar, asar tadi sudah sunnah, asar dan hadis tadi sudah bisa menjelaskan ya. Lalu paham kan? Tadi sunnah sama apa tadi? Tadi sunnah, hadis dan khobar kan? Yang pertama tadi Tidak. ya, sunnah, hadis, kemudian khobar. Nah, ini yang khobar ini para ulama memberikan pengertian itu sama dengan hadis. Hadis itu apa? Sudah di depan pengertiannya, nggak perlu diulang lagi. Wa qila al-hadisu ma ja'a an nabi wal khabaru ma ja'a anhu wa an ghairihi. Nah, yang membedakan ada yang mengatakan bahwa kalau hadis itu dari Nabi, khobar itu dari Nabi dan juga dari selain Nabi. Jadi misalnya perkataan dari sahabat, perkataan dari tabi'in, itu juga disebut dengan khobar. Hanya begini, kalau kamu baca di kitabnya Imam Nawawi yang Naswaihul Ibad, beliau menggunakan istilah khobar itu sama dengan hadis, sedangkan qaul sahabat kalau qaul tabi'in disebut dengan asar. Dan begini, wal maqalatu bab rubai misalnya, bab rubai. Fihi maqalat, ada maqalah, maqalatul ula. Ya, kadang diceritakan gitu di al-maqalatul awal, al-maqalatul ula fihi khamsu akhbarin wal baqi asar. Dan gitu. Di situ di dalamnya ada 5 khobar, selebihnya adalah asar. Nah, yang dimaksud dengan 5 khobar tadi adalah hadis. Wal baqi asar, yang selainnya itu adalah asar. Itu maknanya adalah perkataan sahabat, perkataan tabiin, bahkan mungkin juga perkataan hukama. Nah, di situ contoh penggunaan khobar yang sama dengan hadis itu di kitabnya Naswaihul Ibad, kitabnya Imam Nawawi Al-Bantani. Wal khabaru ma ja'a anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ghairihi min ashabihi aw tabi'in aw tabi'in aw man dunahum. Jadi khobar itu dalam pengertian lebih luas, dia lebih luas daripada hadis, karena kalau hadis itu hanya dari Nabi, kalau khobar itu semua yang dari Nabi, sahabatnya, tabi'in, tabi'in, bahkan yang setelahnya. Walidzalika qila liman yashtaghilu bil hadisi muhaddis. Oleh karena itu, orang yang expert ya. Expert dibilang hadis, taghilu bil hadis maknanya bukan menyibukkan diri, tapi memang dia mendalami tentang hadis atau expert di bidang hadis disebut dengan muhaddis. Waliman yashtaghilu bitawarihi wal akhbari disebut ikhbariyun. Sedangkan orang yang mendalami atau menspesialisasikan diri dalam bidang tarikh dan khobar tadi disebut ikhbari. Ya. Waqila ghair dzalik. Waqila bainahuma umumun wa khususun mutlaq. Dan juga yang mengatakan bahwa di antara keduanya, antara hadis dan khobar itu bersifat umum dan khusus dan juga mutlak. Wa kullu hadisin khobar min ghairi aksin. Setiap hadis itu adalah khobar. Tapi sebaliknya tidak semua khobar itu pasti hadis. Bahasanya begitu. Wa kullu hadisin khobar min ghairi aksin. Tidak sebaliknya. Aksin itu kan sebaliknya. Artinya semua hadis itu adalah khobar, tetapi tidak semua khobar itu adalah hadis. Paham sampai sini ya? Oke. Fa khulasatu ta'rifi wa tafriqi bainal hadis wal khabar kama yali. Nah, ringkasan dari pengertian hadis dan khabar itu seperti ini. Pertama, minal ulama man qala innal khabara muradiful hadis, ay anna al khabara ma yarwi an Nabi sallallahu alaihi wasallam min qawlin wa fi'lin wa qawlin sifatun khalqiyah khuluqiyah aw siyalah. Jadi
Pengertian pertama adalah yang menyamakan antara hadis dengan khobar itu sama, muradif. Nah, yang kedua, pendapat yang kedua, itu khobar itu lebih umum daripada hadis. Fal hadis ma ja'a an nabi wal khabaru ma ja'a anhu wa man ghairuhu. Wa alaihi fa bainal hadis wal khabari umumun khususun mutlaq. Itu hubungannya adalah umum dan khusus. Fa kullu haditsin khabar wa laysa kullu khabarin hadisan. Sudah jelas tadi saya jelaskannya. Lalu yang ketiga, wa minal ulama'i man qala al hadis ma yaribu 'an nabi sallallahu alaihi wasallam wal khabaru ma yaribu 'an ghairi nabi. Nah, yang ketiga, hadis itu yang diriwayatkan dari Nabi, sedangkan khobar itu yang diriwayatkan min ghairi Nabi, dari selain Nabi, gitu ya. Jadi ini tiga kelompok perbedaan antara atau tiga kelompok relasi makna antara hadis dengan khobar. Ada yang menyamakan, ada yang membedakan. Yang pertama ini yang khobar lebih umum daripada hadis. Yang ketiga itu memisahkan bahwa kalau hadis dari Nabi, khobar dari bukan Nabi. Oke, baik. Nah, sekarang kita apa itu asar? Nah, gitu ya. Al-atharu ma'nahu fil lughah baqiyatus syai'. Asar secara bahasa itu adalah bekas dari sesuatu. Kamu kalau menjedakkan kaki, di situ ada tapak kakimu yang tertinggal, yang kelihatan, itu namanya asar. Itu. Baqiyatus syai'. Sisa dari sesuatu. Bekas sesuatu namanya asar. Ema baqiya min rasmihi wa asarihi. Apa yang tersisa dari tulisan dan juga jejaknya. Nah, misalnya kamu naik gunung, di situ kamu buat coretan. Itu namanya asar. Atau kamu bikin prasasti kaki, itu namanya asar. Gitu ya. Wa fi istilahil muhaddisin, di istilahnya atau pada istilahnya para muhaddisin, bahwa muradifun lil hadisi aidon. Nah, ini juga ada yang menyamakan antara hadis itu dengan asar. Wa min thamma qila lima yashtaghilu bil hadisil asari. Kalau itu ada orang yang mengatakan bahwa orang yang mendalami atau menspesialisasi diri dalam bidang hadis itu disebut dengan asari. Wa qila huwa a'am. Nah, ada yang mengatakan atau pengertian yang kedua adalah bahwa asar itu lebih umum. Bashmalul marfu' wal mauquf. Ay yutlaqu ala ma ruwiya 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam aw 'an sahabah min as-sunnah wa yutlaqu 'inda ba'dihim ala ma ja'a min ghairi nabi aw min as-sahabah aw tabi'in aw min dunihim. Sama dengan khobar tadi. Yang kedua ini pendapat yang mengatakan bahwa kalau asar itu lebih umum daripada hadis karena mencakup hadis yang marfu'. Marfu' itu yang diriwayatkan dari Nabi atau yang disandarkan kepada Nabi. Wal mauquf yang diriwayatkan kepada sahabat. Kamu mulai kenal lah. Hadis marfu' itu kan hadis yang disandarkan kepada Nabi. Mauquf itu yang kepada sahabat. Ayutlaku ala marwi 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam atau 'an sahabah minas sunnah. Atau sesuatu yang disandarkan kepada apa yang diriwayatkan dari Nabi atau dari sahabat termasuk sunnah. Wa yutlaku 'inda ba'dihim ala ma ja'a 'an ghairi nabi. Dan ada juga yang memberikan pengertian bahwa pengertian asar itu sebagian inda ba'dihim ala ma ja'a 'an ghairi nabi, sesuatu yang berasal dari bukan nabi atau yang berasalnya dari sahabat, tabi'in atau dari setelahnya. Ini pengertiannya sama dengan khobar tadi. Tapi ala kulli hal, keempat istilah itu sebenarnya sering dipakai secara bertukaran. Ya. Saling ditukar menukar penggunaannya. Artinya itu keempat istilah itu dalam konteks hadis itu sama-sama digunakan dalam pengertian yang sama. Ya, oke, baik.
Oke. Ada yang mau bertanya dulu sebelum ini? Sebelum nanti kita lanjut ke bab yang berikutnya. Yep. Gimana? Itu Boleh, boleh. yang tadi apa istilahnya khobar. Apa Tat? Yang khobar. Ya, yang khobar. Oke. Khobar itu secara bahasa artinya berita kan? Nah, berita itu ma yahtamilu sidq wal kadzib. Yang dimungkinkan di situ ada sidik, benar, dan juga ada kadzib. Nah, pengertiannya itu tiga macam. Satu, hadis itu murodif dengan hadis. Khobar itu murodif dengan hadis. Dua, khobar itu lebih umum daripada hadis. Karena khobar itu semua berita yang disampaikan, yang disandarkan kepada Nabi maupun selain Nabi. Ini kelompok yang mengatakan bahwa hadis dan khobar itu berbeda ya. Karena penggunanya lebih umum. Nah, sedangkan hadis itu hanya yang dari Nabi. Maka di situ dikatakan bahwa semua hadis itu khobar, tetapi tidak semua khobar itu hadis, gitu ya. Semua hadis artinya semua yang disandarkan kepada Nabi itu disebut dengan khobar juga, tetapi tidak semua khobar itu hadis. Misalnya qaul ulama, qaul sahabi, qaul tabi'in itu tidak disebut dengan hadis, tapi disebut dengan khobar. Tetapi ada yang menyamakan bahwa hadis dan khobar itu ya sama saja. Maka ada istilah hadis marfu, hadis mauquf, hadis maqtu. Itu kan untuk membedakan ya. Jadi sama saja digunakan ya untuk semua yang disandarkan pada Nabi, sahabat, tabi'in itu disebut juga dengan hadis. Disebut juga dengan khobar. Nah, ada yang membedakan di sini. Hadis itu diriwayatkan dari Nabi saja, dan khobar itu diriwayatkan dari selain Nabi. Nah, ini membedakan. Jadi perbedaan itu di mana dipakainya dalam kitab-kitab. Jadi misalnya tadi saya contohkan dalam kitabnya Nasuhul Ibad itu bahwa beliau membedakan antara hadis dengan antara khobar dengan asar. Bahkan beliau tidak menggunakan istilah hadis, tapi menggunakan khobar dan asar. Yang dimaksud khobar disebut adalah yang disandarkan kepada Nabi, sedangkan asar itu yang disandarkan kepada selain Nabi. Itu yang kitabnya Nasuhul Ibad itu. Jadi perbedaan istilah ini adalah perbedaan ketika di mana istilah-istilah ini dipakai dalam kitab-kitab para ulama. Jadi saya contohkan di kitab Nasuhul Ibad tadi menggunakan istilah yang berbeda untuk hadis dengan khobar. Khobar dengan asar. Beliau tidak menggunakan istilah hadis, tapi menggunakan istilah khobar. Gitu ya. Paham ya? Sampai di situ. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ada yang bertanya lagi? Ustaz, kalau misalnya ada tabiin kan meriwayatkan hadis tapi tidak menyebutkan sahabatnya, itu namanya hadis apa, Ustaz? Itu mursal. Hadis mursal termasuk kategori hadis dhaif ya. Nanti dalam pembagian hadis berdasarkan kualitasnya itu nanti kita akan temukan ada istilah hadis mursal. Mursal itu kan dilomparkan, dilimpatkan. Harusnya dia menyebut nama Nabi, tetapi hadis itu tidak disebut Nabi. Maka itu hadis yang terputus sanadnya, para ulama menamainya sebagai hadis mursal. Itu ya. Nanti insya Allah akan ketemu yang di bab. Oke, ada yang lagi pertanyaan terkait dengan istilah-istilah hadis sunnah khobar asar ini? Tadi ikhtari tadi apa artinya? Apa itu? Ikhtari. Ikhtari? Yang tadi loh, Tat. Bari. Apa? Gimana, Tat? Ikhbari bukan? Oh iya, Tat, yang itu, Tat. Ikhbari kan? Iya, iya. Ikhbari itu orang yang paham tentang khobar itu disebut dengan ikhbari. Ini tahu? Nah, orang yang dia menyibukkan mendalami dengan sejarah hadis, ini juga khobar-khobar ini disebut dengan ikhbari. Tapi kalau orang yang mendalami hadis disebut muhadis. Itu beberapa penggunaan istilah yang
membedakan antara khobar dengan hadis. Tapi intinya tadi ini Oh tiga iya, ini. Tat. Syukur. Ya, Afan. Ini tiga ini. Baik. Yang lain silakan ada. Oh iya. Tat. Ini kok Ustaz, yang berarti peserta itu masih sunnah. hmm? Berarti itu kan hadis, sunnah, khobar, asar, sumber utamanya itu dari Nabi kan, Ustaz? Semua dari Nabi, hanya istilah yang digunakan para ulama untuk keempat istilah itu berbeda-beda, ya. Ada yang menyamakan keempat istilah itu sehingga digunakannya secara bertukaran, tapi ada yang membedakan. Nah, yang membedakan bahwa keempatnya sebenarnya sama. Misalnya hadis sama dengan sunnah, sunnah sama dengan khobar, khobar juga sama dengan asar. Itu konteksnya adalah sama-sama disandarkan kepada Nabi. Nah, ada yang membedakan bahwa kalau yang disandarkan kepada selain Nabi itu bukan hadis, tapi disebut khobar. Ada juga yang menyebutnya sebagai asar, gitu. Nah, yang membedakan antara sunnah dengan hadis itu ya, kalau hadis itu maja'a ba'dal bi'sah. Apa yang diriwayatkan setelah Nabi diutus menjadi Nabi, yaitu setelah 40 tahun. Nah, sebelum 40 tahun, itu tidak disebut hadis. Tapi disebut dengan sunnah. Karena sunnah itu sesuatu yang bisa kita ikuti, sesuatu yang bisa kita sunnah kan jalan kan, jalan kan sesuatu yang bisa kita ikuti. Nah, Rasulullah menempuh apa itu kita bisa ikuti. Nah, maka tadi yang sunnah itu yang sebelum maupun setelah diutus dari Rasul, sedangkan hadis itu hanya yang setelah diutus dari Rasul. Ma ba'dal bi'sah. Sedangkan sunnah itu sawun kanat qoblal bi'sah am ba'daha. Baik itu sebelum bi'sah, sebelum diutus sebagai nabi maupun setelah diutus sebagai nabi. Misalnya nabi itu sebelum diangkat sebagai rasul itu kan sudah digelari dengan al-amin yang sangat dipercaya kan. Kenapa? Karena kejujurannya gitu. Nah, gelar al-amin, jujur itu kan sesuatu yang bisa kita ikuti kan. Sehingga itu termasuk kategori sunnah ini ya. Jujur itu termasuk kategori sunnah karena kita mengikuti Kanjeng Nabi. Sampai sini paham ya? Enggak terbingungkan dengan istilah 4 ini kan ya? Insya Allah, Jadi Ustaz. sunnah itu sebelum Nabi jadi Rasul. Nabi Muhammad jadi Rasul, Tat. Ya, Yang sunnah. sunnah itu Yang tadi berarti mencakup baik Nabi sebelum jadi Rasul maupun setelah jadi Rasul. Tetapi kalau hadis itu hanya yang setelah Nabi jadi Rasul. Itu ya. Perbedaannya di situ. Oke. Afan. Oke. Ada lagi? Saya senang kalau langsung direspon ada pertanyaan gitu. Karena saya tahu mana yang paham, mana yang belum paham. Oke. Kalau tidak ada, mungkin langsung kita teruskan ke bab yang berikutnya ya. Oke, sekarang kita langsung masuk ke bab yang terakhir. Anasyirul hadis. Anasyir itu unsur. Unsur itu kan bahasa Indonesia juga, tapi dari bahasa Arab. Anasyir. Anasyirul hadis. Unsur. Unsur kan pembentuk. Ada beberapa bagian, itu namanya unsur kan. Nah, hadis itu ada 3 unsur. Nah, unsur-unsur hadis itu apa saja? Lah gitu maksudnya. Sekarang kita bicara tentang anasyirul hadis. Oke, sekarang kita bicara anasyir. Akhi Talib, laqad tabayyana laka fil mabhas al-awwal mawdu' ilm al-hadis wa huwa as-sanad wal matan wa min haythu al-qabul wal rad. ففي هذا المبحث بيان هذين العنصرين مع بيان ضوابط وشروط القبول فيهما. فإن الناظر إلى تعريف علم مصطلح الحديث وبيان شروط الحديث الصحيح يوضحان له بما لا يدع مجالا للشك.
tidak ada lagi ruang untuk ragu-ragu. La yada'u majalan lisyak. Tidak mengundang lagi keraguan, bahasanya gitu ya. Ini sebenarnya pengantar saja ya. Saudara-saudara sekalian, bahasanya gitu kan, akhir talib, wahai para pembelajar, saudara-saudara pelajar yang berbahagia. Laqad tabayyana laka fil mabhasil awal. Nah, di bab 1 sudah dijelaskan tentang ilmu hadis. Dan di situ ada fokusnya adalah sanad dan matan dari sisi diterima atau ditolaknya hadis itu. Nah, di bab yang sekarang, yani fa fi hadzal mabhas bayanun hadhil unsuraini. Kita akan menjelaskan dua unsur itu, sanad dan matan itu, ma'a bayani dhawabiti wa syurtil qabul fihim. Terkait dengan penjelasan tentang kedobitan dan surut-surut syarat-syarat dari diterima dari sanad dan matannya tadi. فإن الناظر إلى تعريف علم المصطلح الحديث وبيان شروط الحديث الصحيح ليوضحان له بما لا يدع مجالا للشك مدى اهتمام المحدثين والعلماء بالسند والمتن. Maka sungguhnya para peneliti ya, atau orang nazira atau melihat kembali kepada pengertian ilmu mustalahul hadis dan menjelaskan tentang syarat-syarat hadis sahih, di situ sudah sangat terang sekali ya bimala yada'u majalan lisyaki, yang tidak mengundang keraguan lagi ya, atau yang betul-betul terang yang tidak lagi diragu, yang tidak diragukan lagi ya. Mada ihtimamil muhaddisin ulama bisanad wal matani. Betapa besarnya perhatian para ulama, ihtimam para muhaddisin dan para ulama terhadap sanad dan matan, wa khassatan anna mawdu'ahuma wahid. Dan khususnya bahwa tema keduanya itu sebenarnya satu. Wa huwa naqlu ma warada 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu bahwa keduanya itu baik sanad maupun matan itu terkait dengan periwayatan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma warada 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam alladzi min ajli nasha'a hadzal 'alam wa intashara. Yang dari periwayatan itu akan tersebar atau tumbuhnya ilmu ini dan tersebar. Jadi tumbuh ilmunya ini karena adanya periwayatan dari Nabi dan kemudian menyebar kemana-mana. Wa huwa ilmun yashmalu dirasat as-sanadi alladhi yahwi riwayat al-hadis. Dan ini adalah ilmu yang mencakup pelajaran tentang sanad yang mengandung riwayat hadis, riwayatul hadis, mengandung di situ adalah perawi hadis. Min dirasati ittisalihi ain qita'i. Dari sisi studi apakah dia itu tersambung ataukah terputus. Wa adalatihi wa dhabti ruwatihi. Apakah dari sisi keadilan dan kendobitan dari para perawinya. Wa mada qabulihi wa raddi. Dan juga dari sisi diterima dan ditolaknya. Wa fi nafsil waqti yashmalul matan wal marwi nafsahu min dirasatil alfadhihi wa ma'anihi. Dan di sisi lain fi nafsil waqt, ya, pada saat yang sama ya, fi nafsil waqt itu pada saat yang sama ya. Dan pada saat yang sama ilmu ini atau ilmu hadis tadi yashmalul matan wal marwi itu juga mencakup kajian tentang matan al marwi nafsahu yang diriwayatkan itu sendiri. Min dirasati al-fadhihi dari sisi lafaz-lafaznya, wa ma'anihi dari makna-maknanya, wa mada qabuliha wa rifdiha. Dan juga dari sisi qabulnya dan ditolaknya. Fa'aradu ulama al-hadis ahwa dirasatun unsuraini min al-hadis wa huma as-sanadu wal matan. Dan maksud dari para ulama tentang studi dua unsur ini dari hadis yaitu sanad dan matan. Ini kita akan bicara tentang dua unsur hadis. Tapi unsur hadis itu sebenarnya unsur pokoknya memang ini, tetapi ada satu lagi disebut dengan rawi. Rawi itu ada sama dengan, meskipun dia bagian dari para sanad ini ya, tetapi rawi itu sendiri disebut dengan musnid atau juga disebut dengan mukharrij.
Mukharrij itu orang yang menuliskan hadis lengkap dengan sanadnya, yang meriwayatkan hadis namanya mukharrij. Maka ada istilah takhrij. Takhrij itu untuk menemukan siapa sebenarnya yang meriwayatkan hadis itu. Gitu. Karena nanti ditemukan Imam Bukhari. Imam Bukhari meriwayatkan hadis lengkap dengan sanadnya. Itu Imam Bukhari disebut dengan mukharrij. Ya. Mukharrij itu sama dengan rawi terakhir. Itu ya, rawi yang meriwayatkan hadis tadi. Maka unsur hadis itu sebenarnya 3. Sanad, matan, dan rawi. Rawi dalam pengertian sebagai perawi terakhir yang meriwayatkan hadis tadi. Oke, baik. Tapi buku ini ya dia menganut versi bahwa unsur hadis itu 2. Sanad dan matan. Sedangkan rawi di sini sudah terkandung dalam istilah sanad itu, ya. Tapi kalau nanti kamu ketemu dengan satu pembahasan buku lain yang menyebutkan bahwa unsur-unsur hadis itu ada tambahan rawi, jangan bingung. Karena sanad ini di dalamnya adalah rawi. Gitu ya. Buku ini dia menganut paham bahwa unsur hadis itu 2 macam. Sanad dan matan. Ya. Nah, keduanya itu dibahas tentang syarat-syarat diterimanya sebuah sanad dan juga syarat-syarat diterimanya tentang matan. Baik. Sekarang kita bicara anasirul hadis. Yatakawwanu al-hadisu min unsuraini asasiyani huma as-sanadu wal matan. Sekali lagi saya katakan bahwa penganut buku ini menganut paham bahwa hadis itu terbagi dalam unsur hadis itu ada 2. Al-hadisu yatakawwanu itu terdiri, tersusun. Ya. Al-hadisu yatakawwanu al-hadisu min unsuraini asasiyani. Dari 2 unsur utama, unsur-unsur pokok, yaitu sanad dan matan. Pertama kita bahas tentang sanad. Ma huwa sanad? Itu sudah awal-awal kayaknya sudah pernah kita sampaikan ya, bahwa sanad itu adalah punggung jalan itu sanad itu adalah tangga ya. As-sanadu fil lughah martafa'a wa 'ala min safhil jabali. Nah, sanad itu secara bahasa sesuatu yang muncul, yang mendosol, muncul ya di atas, terangkat ya. Min safhil jabali, dari ujung atau dari puncak gunung. Wa sanatul hadisi ma'khudun minhu li'anna al-musnid bi kasri nuni yarfa'ahu ila qa'ilihi. Karena musnid, orang yang meriwayatkan hadis tadi, dia merafakkan mengangkat hadis tadi kepada yang mengatakan hadis tadi, laqailihi. Ai fulanun sanatun ai mu'tamadun. Fulan sanad atau mu'tamad, yang disandari. Wa yusamma al-ikhbaru 'an dzalika sanadan li'timadil huffazi fi sihhatil hadisi wa dha'fi alaihi. Maka al-ikhbaru, berita itu dinamakan, para ahli khobar menamakan, atau para ahli hadis menamakan bahwa rangkaian tadi disebut dengan sanad itu karena di situ para penghafal hadis itu menyandarkan li'timadil hufazi fi sihhatil hadisi wa dha'fi alaihi. Apakah dia nanti akan sahih atau dhaif, itu disandarkan kepada dia. Itu beban, apakah sebuah hadis itu dikatakan sebagai hadis sahih atau hadis hasan atau dhaif, itu bebannya ada pada pembawa berita itu. Nah, pembawa berita itu adalah sanad, karena dia disandari terhadap kualitas apakah hadis itu diterima atau ditolak. Sebentar, ini sebelum saya lanjutkan, ini yang masih 2 orang, siapa yang belum masuk? Kenapa masih 23 orang? Ada kabar apa?
Tolong nanti ditanyakan siapa yang belum masuk dan apa alasannya ya. Ini pertemuan terakhir. Nah, sekarang wafil istilahi. Al-ikhbaru an turuqil matani wa qila huwa silsilatur rijalir ruwati al-musilatul matni. Dalam istilah sanad itu adalah al-ikhbaru an tariqil matan. Berita